Gue baru masuk nih. Lo tahu berapa lama gue di kantor? Baru masuk. Baru masuk kayak halo saya Abi gini segala macam. Oke dikasih. Oh udah ada ilustrator baru ya. Ini ya briefnya gerak. Gue gambar. Lo tahu berapa lama gue di kantor? Berapa lama? 2 minggu kan? Hah? Hai Ngobers, welcome back di podcast kesayanganku sendiri, podcast Ngobs di Kebon. Sore hari di Bintaro nih sudah ditemani oleh seorang artis ya. Harus gitu dulu. Harus gitu dulu. Artis seniman nih yang karyanya bisa dilihat nih. Kapan lagi meja kita dihiasi dengan toys yang keren-keren ini. Oke, welcome Bro Abi alias Bro Kurobi. Ya. Kurobi. Selamat sore. Sedikit nervous gue nggak apa-apa ya. Gak banget dong. Mungkin biar lebih afdol, mungkin kamu boleh memperkenalkan diri ke Ngobers nih. Oke. Lagi sibuk apa nih dan kamu berbuat apa sebenarnya? Aku nggak berbuat apa-apa loh sebenarnya gitu. Oke, Ngobers, gue Abi aka Kurobi. Sekarang tuh lagi bikin IP gue sendiri ya. Wah, gitu. cool. Ya bisa dilihat ini Ini ya, namanya Tank gitu. Tank. Gitu. Jadi emang sebelum ini juga gue bikin yang awal tuh cuman belum rilis lah gitu. Malah dia duluan nih yang keluar. Dia duluan. Malah dia yang gue bikinin komiknya gitu. Jadi kemarin tuh di Presscom tuh gue Oh, kamu ke Peskom juga? ya gue cool. emang bilang sama temen gue kan gitu. Terus dia bilang, lu kalau launching komik tuh di Presscom dong. Bilang, ya udah jadi gitu. Udah jadi. Padahal gue lihat kayak anjir 4 bulan gue ngejar gak ya buat bikin si komik ini. Gue kan bingung ya kayak komik apa ya gitu. Oh iya kan gue punya IP gue sendiri ya gitu. Untuk menceritakan dia ini siapa sih, lu tuh siapa sih, monster kah, kaiju kah gitu. Oke. Jadi ya, tunjukin dong covernya dong. daripada ini ya Tank gue ini lu harus baca ini sih gitu untuk tahu dia nih siapa gitu. Ini masih bisa didapatkan di mana nih komik Ini kamu ini? PO gue kebetulan. Oh, PO, dan gue nggak nyediain misalnya gue masih ada nih 20 biji atau 10 biji enggak. Jadi ya udah PO dulu. PO aja gitu. Oke, limited ya berarti ya. Ya bener, PO limited nggak limited sih gitu. Jadi selain kamu ini kan bikin IP, bikin komik. Betul. Berarti kamu multi talenta juga nih ya. Gue tuh sebenarnya ya kalau gue mau bilang apapun yang lo minta gue gambar. Edan. Anything yang lo mau gue mural iya, nato iya. NATO juga. Nato juga. Terus ngeripain mainan iya, bikin sketch card gue juga Bikin iya. sketch card, itu dia. Ilustrasi segala macam ya gue iyalah. Di tas mau di jaket mau di sepatu gitu sih gue semuanya. Oke. Gitu. Intinya multidisiplin gitu ya. Keren banget bahasa Intinya Inggrisnya. BU guys. Waduh. Boleh Gitu. mundur dikit gak? Boleh. Nah, kalau sekarang kan kamu full time udah seniman banget nih ya. Dibilang seniman juga enggak ya. Loh, oke. Full time artis kali ya. Full time artis. Oke. Awalnya gimana sih? Dari kecil gitu suka-suka sama seni atau gimana? Kalau emang dari kecil emang doyan gambar gue. Oke. Gitu lah, suka coret-coret lah kalau kata nyokap dulu. Kata nyokap, Terus oke. habis itu kayak gue tiap kali gue dikasih duit atau dapat uang THR itu gue kata nyokap gue, kamu tuh nggak pernah belanja yang lain-lain selain buku gambar sama krayon. Keren. Jadi ya tiap kali gue beli sesuatu gitu di luar ya gue pasti belinya itu. Even untuk gue beli mainan gue sendiri pun itu gue harus menang lomba gambar karena Oh iya? karena hadiahnya kan uang. Jadi ya gue beli mainan ya dari Ih, keren gua banget. Gue juga boleh bragging gak? boleh. Waktu TK gue menang lomba mewarnai ini kacang 2 kelinci. Oh, jadi gue masih ngapain ya? Lu TK berarti gue tuh ngapain ya? Kuliahnya DKV jangan-jangan? Enggak, film. Oh film. Sinematografi. Cool. FFTV, IKJ gue. Oh IKJ. Gue dulu hampir masuk IKJ. Kenapa enggak? Gue udah kampus tour bareng nyokap gue waktu itu. Gue udah serak kan karena gue pengen pursue emang di film gitu. Gak boleh, gak boleh. Emak gue kan ikut ya. Nanti kamu tatoan. Enggak, ya pasti gondrong kan gitu ya. Iya, gondrong pada jongkok kan Iya, gembel iya, aja. Mama tapi itu waduh, Iya, akhirnya gak boleh. Iya. Akhirnya gue di UMN yang di Tangerang. Tangerang ya, iya. Yang depannya Geraha Tamiya ya. Depannya Ya, Geraha Tamiya, oke, betul. Geraha Tamiya. Geraha Tamiya buka, gue lulus. Oh gitu, oke. Berarti kamu film. Film Film kan betul. berarti video ya. Terus
Apakah diajarin di kuliah buat Oh tentu tidak. kan kan gue kuliah juga DO ya Pak. Lah ya udahlah gitu. Lah ya udahlah gitu. Jadi gara-gara lagi sering-seringnya mural tuh gue. Ngeringnya mural, Gitu. keren. Entah kenapa. Di kampus muralnya? Enggak. Oh enggak juga. Enggak, jadi Karena kan dulu kampus IKJ isinya mural semua tuh. Betul, cewek-cewek. cuman gue itu udah kerja sama tante gue waktu itu. Oke. Gitu. Di situ kamu kenal duit dari bikin mural. Kenal duit dan Oke. bikin mural. Waktu itu juga dongo juga sih sebenarnya gitu. Kayak ternyata kerjaan mural tuh mahal ya. Kok gue dibayar ke murah ya? What? Cuman ya sudah lah Ya ya. sudah lah ya. Kan gitu. Semester berapa terakhir kamu kuliah? Wah lupa ya gue. Lu nanya semester lagi. Gue lupa lagi. Pokoknya gue ikut mata seni kalau di IKJ. Mata Itu seni. harus. Mata seni apa? Ospeknya. Ospeknya. Nah, Oke. Karena dia dapat sertifikat gitu. Oh iya. Iya. Lu Oh, damn, kalau keren banget. lu kalau nggak ada sertifikat itu, ya lu nggak diakuin sebagai anak IKJ. Jadi yang misalnya Eksklusif juga circle asli. anak kayak IKJ ya. Masalahnya pas angkatan gua Mhm. ada yang nggak ikut. Gue pikir dia ikutan. Ternyata enggak. Ngulang, Pak. Damn, oke. Ngulang di tahun berikutnya dia ospek. Kan dongo ya. Orang mah ngulang mata kuliah ya udahlah gitu. Ini ngulang ospek ngapain gitu kan. Tapi kalau cerita perjalanan hidup kamu nih ya sebelum Waduh keras banget kayak gitu. sebelum akhirnya kan ngegedein IP dari komik, terus juga dari toys kamu mewarnai segala jenis benda jadi Iya, kanvas betul, kamu tuh. betul. Gimana nih ceritanya? Pernah mencicipi korporat kah? Oh pernah Atau- dong. Ya, cerita di- dong, cerita dong. 13 tahun gue di advertising lah. 13 gitu. tahun. Jadi Udah muak anak- sama klien apa gimana kamu? kan kalau orang-orang lihat tuh kayak wah anak agensi ya Yoi, gitu. kayak, Pakaiannya keren-keren Weh, gitu. somehow tuh anak agensi di yoi mata kan. orang. Itu Setelannya keren, kerjaannya keren gitu tapi ya. iya tapi lo kalau dilihat sama orang awam tuh pasti kerjaan lo tuh keren banget kalau lo jadi anak agensi. Ketika lo naik gokar atau naik apapun pasti Mas mau main ya gitu atau Mas anak band nih gitu. Kan enggak Pak gitu. Saya mau kerja gitu. Ada plus minusnya lah ya gitu. Emang dari dulu tuh gue emang pengen gambar gitu. Oke. Jadi gue kayak ngelihat teman-teman gue yang gambarnya semakin keren gitu. Kok gue stagnan ya gitu. Triggernya ngeliatin ya circle-circle kamu bisa berkembang sebagai artis gitu ya. Padahal circle gue pada waktu itu adalah ya teman-teman advertising gue juga oke. gitu. Gak ada nih yang gambarnya oke juga gitu. Kecuali gue lihat DeviantArt. Jadi ya udah gue lihat-lihat gambarnya keren ya. Kok bisa digital bisa segininya gitu. Even gue udah mulai kayak gambar manual tuh kaku lah istilahnya. Ya bayangin aja kan 13 tahun nih berkarya di ngadepin klien. Tangan kamu kan paling ngetik. Bener. Atau enggak di WhatsApp cuma siap ya. Gue tuh pernah kerja di 2 agensi kalau gue bilang. 2 agensi. Kalau gue boleh bilang maaf ya yang denger kalau ada yang nggak. Oh dalam satu waktu. Dalam satu waktu. Wah, anjir. Gitu. Keren Jadi banget ya orang. Oke. jadi gue tuh selalu datang kantor tuh di bawah jam 8 lah. Pada waktu itu 2007-an lah gitu. Jadi gue jam 8 gue masuk, pulang kantor tuh jam 5. Jam 5 pulang itu gue ke kantor lain. Damn, Gitu. hustler banget ya. Gue ke kantor Oke. lain gitu. Yang which is mereka megangnya telco. Telco Telco. itu meeting tuh di atas jam 10. Lo kebayang gue jam 5 gue ke sana, gue sebagai storyboard artist Oke. buat di kantor gue yang Kantor cabang ya? Kantor cabang nih gitu kan. Itu gue baru mulai sekitar jam 12 ke atas. Waduh. Wah, oke. Sampai jam 5 pagi gue biasanya. Dan kamu sebelum jam 8 sudah di kantor Yes. asli, di Yeah, kantor betul. pusat Yeah, kamu nih. betul. Wah, Gitu. sehat-sehat deh lambung kamu. Oh. Kalau anak agensi Oh. dalam setahun tuh dia nggak kena kan Tipes-tipes. GERD ya tipes. Gue belum kerja di agensi Pak. Gitu. Betul. Jadi gue yang Oke. kayak gitu-gitu ya udah ya emang itu lumayan lah ya setahunan lebih lah gue Bye-bye kata gue mah. Terus habis itu gue yang kayak aduh Mas ini bisa sih ini kalau bisa dirawat saya dirawat aja dok. Gue bilang gitu. Kalau bisa dirawat saya dirawat aja dok gitu. 13 tahun kamu seperti itu sebelum akhirnya momen buat kamu memutuskan kayak gue udahan deh nih. Itu waktu apa nih? Waktu lepas dari kantor lah ya cek gitu. 2005. Kok bisa lepas sih? Gak bisa lepas karena dapat golden handshake. Let's go. Jadi ya udah abis dari situ gue mulai kayak dulu tuh Instagram gue kan isinya kayak
kayak zaman dulu kan orang main pet ya gitu. Purba juga ya asli. petnya. Udah hilang. Bagus gue gak bilang Friendster kan, ikutan lagi gue. Lo belum lahir gue, jangan gitu. Terus abis itu kita kan suka ngambil apa gambar sehari-hari yang ya lah apaan sih lu gitu, kayak cuma pengen pamer apa Kalau gitu. pet tuh suka ngambil kaki kita Asli. gitu kan. Sama lagi kadang gue sekarang masih loh tapi guys doang aja gitu. Itu kadang gue akhirnya gue hapus tuh semuanya. Gue hapus, gue mulai gambar manual lagi. Gitu. Mulai merebranding diri gue sendiri. Kenapa gue nggak mau di advertising lagi di agency lagi? Karena yang kenal ya orang-orangnya itu lagi aja gitu. Orang awam tuh nggak bakal kenal. Lo kayak misalnya gue ngerjain Marjan nih gitu. Okay. Apanya? TVC-nya gitu. Iya, yang dalam situ kan banyak Pak. Kalau dari agensinya ada timnya, which is timnya itu lumayan banyak gitu. Lah gue cuman jadi storyboard artisnya, which is yang paling bawah, terbawah gitu kan. Orang juga nggak bakal ngeh ketika lo ada award Citra Pariwara, yang naik panggung bukan kamu, bukan saya kan gitu. Jadi gue nggak mau orang nggak tahu karena gue pengen dilihat orang tapi sebagai diri gue sendiri gitu. Wah, keren. Dari dulu emang mimpi gue adalah gue pengen nih kerja buat Marvel atau DC lah. Jadi gue gambar fan art itu gue hashtagin tuh banyak banget lah gitu. Marvel fan art ya. Nama karakternya fan gitu art asli gitu. Kayak gitu pokoknya dari 2015, 2016 sampai 2017 awal lah gitu. Terus di notice nggak sama Marvel? Ada satu perusahaan kartu. Oke. Gitu. Namanya Upper Deck. Oke. Upper Deck tuh kalau dari dulu tuh mereka yang bikin emang kartu-kartu Marvel, kartu-kartu bola, kartu-kartu basket gitu. Oke. Satu saat tuh gue di email, entah dari mana, gue nggak tahu mereka tahu email gue dari mana, asli, beneran gue nggak tahu. Jam 2 pagi tuh gue sebelum gue habis kelar ngerjain storyboard gitu, tiba-tiba ada email masuk gitu kan, ini apaan gitu, Bang gitu. Kaget juga. Slow banget kayaknya orangnya gitu kan. Terus gue tanya gue kenal orang luar yang kerjaannya sama. Oke. Yang bikin sketch card juga gue forward karena di sana. Karena di gua tuh udah subuh lah ya, jam 2 pagi kan ya. Ya, sepertiga malam. Benar. Di sana kan masih terang benderang tuh kan. Gue tanya, ini bener nggak email dari si Upper Deck? Yo, that's right bro. Congrats bla bla bla. Gitu. Oh ya udah, bener. Akhirnya dari situ lah. 2017 lah gue ngerjain sketch card buat Marvel, Disney. Waktu itu tuh apa ya gue? Jungle Book. Jungle Book. Terus habis itu Little Red Riding Hood. Ya terus Marvel dan segala macamnya lah gitu. Udah katam nih ya per-Marvelan ya. Semua karakter udah kamu gambar ya jangan. Bayangin 2017 sampai sekarang nih gitu. What? Hampir 10 tahun kamu. Sampai sekarang. Cuman karena Upper Deck-nya tuh nggak lanjut sama Marvel-nya gitu. Oh, oke. Jadi dia nge-guide si DC. Jadi sekarang gue ngerjainnya punya DC. DC. Ngerjain punya DC. Udah rilis belum sih? Kalau yang DC udah, tapi yang lama ada di Instagram gue. Kalau mau lihat. Nanti kita kasih lihat Instagram kamu. Tadi udah yang gue gambarin buat lo tuh, kalau itu cuman emang contoh sketch card gitu. Aku udah dapet nih. Original udah dilegalisir ya yang bikin. Gitu. Oh ternyata begini ya gitu. Dan circle-nya beda lagi tuh dengan anak-anak kartu dan anak-anak mainan segala macam. Cuman gue sadar kayak mau sampai kapan lu ngerjain fan art, lu nggak punya karakter sendiri. Wah, gitu. Yang itu tuh momennya ini itu, ya, turning point nih. Oh ternyata iya juga ya gitu. Yang oke, alhamdulillah gue udah pernah kerja sama lah sama brand itulah gitu kan. Terus kayak anak-anak desainer gue bilangnya anak-anak desainer toys Indo gitu, itu udah banyak sekarang dan keren-keren. Gue kan tertantang ya, gue nih jujur ya, gue tuh nggak bisa ngeliat gambar orang lebih bagus dari gambar gue. Wah, kompetitif juga kamu. Banget. Gue pasti bakal coba gitu. Oke. Mau walaupun caranya beda gitu, gue kayak ngeliat gambar orang, taruhlah gambarnya Roal lah gitu. Gue nggak bisa tuh ngeliat gambarnya Roal keren. Anjir lah, Roal keren banget gitu. Gue harus bikin gitu. Tapi kalau artis gitu ya kayak drive buat lebih maju tuh kadang-kadang circle kamu sendiri. Iya, kayak gitu. Apalagi kadang gue sering gambar bareng kayak gitu kan, kayak oh gini caranya. Oh lu bikinnya gitu. Jadi gue tuh kadang
oh gini, oh ini karakter lo, ini oh karakter ini, lu suka apa Bi? Emang bilang gitu. Jujur ini tuh ego gua gitu, untuk kayak bikin desainer toys Indo yang bikin kaiju belum ada yang sentuh nih. Iya. Gue pengen sih bikin yang emang modelan kaiju gitu, yang monster gitu. Akhirnya ya gue Bikin IP si Tank ini. bikin si tank ini gitu. Oke. Kalau boleh bertanya nih, waktu bikin ini kan gue kan nggak familiar nih Betul, sama betul. toys nih ya. Ini kamu sculpting atau 3D terus di 3D print? Awal tuh sebenarnya karakternya bukan dia nih. Jadi dia ada dulu tuh namanya Thank You Rock malah. Tengkorak. Plesetannya tengkorak. Bener sekali. Gitu. Dan dia tuh lebih gempal dan lebih gemuk lah gitu. Oke. Itu gue sculpt sendiri di 3D. Damn, oke. Itu gue pertama kali belajar apa ya? Belajar Nomad. Nomad 3D waktu itu. Nomad 3D. Jadi gue bisa ya bikin gini. Ternyata belajarnya itu cepat gitu, dan banyak teman-teman gue yang emang ngebantuin gue. Ini gini loh caranya Mas, ini gini. Oke. Akhirnya terciptalah si tank gerak itu. Coba pasarin lah gitu. Kurang minatnya, ya kan? Gitu. Terus habis itu karena gue waktu itu pernah commission sama salah satu artis Filipin yang Oke. bikin mainan. Terus gue lihat, oh iya keren ya nih. Tengkorak juga gitu, tapi lebih modern aja gitu. Dan lebih kece gitu. Jadi gue masih tetap menggunakan si muka tengkorak itu gitu. Jadi gua benerin lah gitu. Pas gua ngeh ada Dr. Doom, bro. Ada Dr. Ada Doom, Dr. baik. Doom, iya kan? Ada Dr. Doom, ada logonya Punisher. Ya, Tengkorak tuh, gimana caranya gua bikin sekeren ini mungkin gitu. Ya keluarlah dia nih gitu. Kamu proses developmentnya berapa lama nih sampai mendapatkan final? Gue mau bikin ini nih bulat nih, fix tank kayak gini. Cepet sih. Damn. Gue kira dramatis. Wah, aku riset 3 tahun. Enggak. Gue cuman membikin dia lebih agak sedikit mecha. Mekanya juga nggak yang mecha banget ya gitu. Masih Cuman ada organiknya gitu sih palingan. Jadi ya udah. Waktu itu juga sama persis juga. Ini juga kurang lah gitu. Kurang banget gitu. Nggak ada even di Jakarta Toy Fair tahun ini yang awal tahun tuh nggak ada yang lihat lah gitu. Nggak ada yang nengok even untuk kayak ini apa sih gitu. Enggak. Jadi ya udah akhirnya gue kemarin tuh collapse lah sama salah satu artis Jepang lah gitu. Keren banget. Gitu. Siapa tuh? Ada namanya Geromi. Oke. Geromi itu nama ininya ya, nama produknya dia. Nama produknya. Oke. Nama di situ baru Mulai ini dua stong. mulai gitu, bro. Gitu. Peminatan udah banyak gitu ya. Dan pas ngumpul-ngumpul sama anak-anak mainan, lo ada IP sendiri gitu. Ada. Mana? Ini tank. Terus mau bikin apa gini? Ya gue sih bikin ini segala macam, nanti mungkin kalau ada suntikan dana ya gitu dari pemerintah mungkin gue mau bikin Sofubinya, gue bilang gitu. Cool. Dan alhamdulillah sedang produksi. Wih, keren banget. Gitu. Lagi on progress nih ya. On progress, gitu. Kapan rilisnya nih? Gue gak tahu ya. Moga-moga sebelum akhir tahun nih. Wih, amin. Gitu. Tapi kalau boleh ngomongin proses produksinya ya, itu semua harus di hand paint. Iya, ya kayak lo bikin Gundam aja sebenarnya. Iya kan? Ya lo harus sama bikin itu juga ntar dicopot-copot dia soalnya. Oh, gitu. isi. Sofubi kayak gini ini nih copotan semua ini satu. Besok baru lu plek gitu Yes. ya. Oh, Itu pun begitu. lo ngepleknya nggak bisa kayak lo masang ceklek gitu, enggak. Lo mesti lo hair dryerin. Oh, Bagian apa gitu sampai joinnya gitu ya. joinnya sampai dia tuh letoy, baru lo bisa masukin disuntik. pelan-pelan gitu. Oh gitu. Wah, Gitu. ilmu baru. Gitu. Bukan ilmu baru, itu emang standar. Maksudnya begitu. gue baru tahu. Iya. B ini kan ada 3 variasi nih. Ini kamu lininya kamu kasih nama berbeza atau Sama aja Sama sebenarnya. aja. Kalau ini nih warna OG pertama warna OG? dan ini one off, jadi cuma satu-satunya gue bikin dia ini. Ini tok. Ini tok dan udah laku. udah laku. Udah laku. Ini langsung dibeli teman gue. Nah itu gara-gara si Giaromi itu. Si Giaromi. Gara-gara si Giaromi itu. Gila, hidup tuh plot twistnya banyak ya. Asli. Habis itu ya gara-gara itu mereka pada tahu, oh ya tank kapan bikin ininya gitu. Jadi mereka juga ngasih semangat juga gitu. Ya gue kan sebagai kreator jadi yang mereka excited juga ya. Akhirnya gue ngeluarin si
komiknya. Komik ini. Kalau Alhamdulillah. komik ini kan kamu bikinnya yang 4 bulan tadi itu Betul, menurunkan ini. betul. Keren. Gitu. Jadi itu emang gue awalnya sih memang lebih banyak nyeritain dia ini siapa, universe-nya kayak apa. Cuman nanti di buku kedua gue akan bikin kalian tuh pusing sih sebenarnya gitu untuk baca buku ini. Oh benar-benar karena ini baru book 1 of 3. Book 1 of 3, Oh betul. nanti trilogi nih. Trilogi, Keren. Rilisnya kapan komik kamu yang kedua nih? Pengen sih tadinya Peskom tahun depan ya. Peskom tahun depan. Terbitnya setahun sekali. Iya. Cuman Tapi banyak. 100 halaman kan? Hah? Ya itu makanya gue harus membikin dia lebih tebel dong. Wah, gitu kan betul. gitu. Cuman ya Oke. banyak yang ngomong jangan kelamaan lah gitu. Bukan Jangan sampai donatur, nunggu. jangan ngatur kalau. Enggak juga kan mereka beli kan. Betul juga sih. Gitu betul, kan betul, mereka betul. juga juga bayar juga kan gitu. Jadi ya udah gue sembari aja gitu. Ya sampai sekarang sih jujur gue belum mulai ya untuk si jilid kedua Jilid gitu. kedua belum mulai. Belum mulai. Gue malah lagi mau bikin dia versi English. Diinggrisin, dia beda cover. Amin kalau mainan gue dijual di luar, komiknya bisa ikutan nebeng gitu. Kalau misalnya aku warga biasa nih, ngobers nih, pengen beli nih, kamu jual di PO. mana? Di PO. PO. DM aja Instagram gue Nanti bilang langsung ya? karena yang pasti ini udah nggak dijual gitu. Oh, yang mana nih ya yang Yang bisa ini udah. Yang- sampai di tangannya para ngobers nih? Yang di PO tuh ini dua Dua ini. bili. Satu set kalau boleh iklan 1,7. 1,7. 1,7 lu dapat 2 lagi. Limited lagi dibikinin langsung pakai goresan tangannya, Goresan tangan. Bro Kurobi. Oke. Gitu, Lama gak sih bikin paling. satu ini? 4 Bertanya jam ya. dengan nada lembut. Kalau ini kan yang bikinin tim gua ya gitu. Mereka sih bilang 4 jaman lah gitu. Cuman oke. kan ya sama lagi kayak lu bikin Gundam. Belum ngatar-ngatar. Tuh, Ya kan? ngamplas. Lo ngamplas. Aduh, cowek, Betul, dempul. asli. Terus kalau di mata orang awam nih ya, artis itu kan kayak, wih keren banget nih orang nih. Enggak juga. Enggak. Kalau gue lihat ya, Uh-huh. gue melihat tuh, wah ini orang keren banget nih. Oke. Lu berkarya terus, Oke. sering jualan, seru gitu. Tapi kan ternyata kan bagaikan roller coaster nih ya. Bener. Iya kan? Ada pengalaman gak yang bikin, anjir gue salah jalan nih. Enggak sih gue Nggak ya ada. gitu. Enggak ada sih gue alam dulu gue kayak emang Tidak passion di gue sini aja ya. sih sebenarnya gitu. Kan kalau kata orang ketika hobi lo jadi duit lo pasti bakal males-malesan gitu. Gue malah enggak ya. Wah, ini baru passion yang beneran berarti. Gue malah emang ngulik terus jadi asli gitu ya. gitu. Gue emang ya udah emang gue pengennya begini gitu. Untuk gue kerja di kantoran lagi kayaknya kagak dah gitu. Ngapain? Bukan masalah ngapain ya, emang enaknya lu dapat asuransi lah, lu dapat gaji tiap bulan lah gitu. Cuman kayak yang kalau gue punya prinsipnya ya tiap hari mindset gue ya tiap hari BU gitu. Drive-nya itu ya. Kayak iya. Drive-nya itu. Kayak terus tiap hari gitu nih. Oke. Tiap hari gue ngasilin duit. Cuman ya dari situ ya ada aja sih jalan nih. Pasti ada jalan. Kalau lo mau nyari ya. Kalau sekedar burnout gitu ada nggak? Burnout tuh malah justru pas awal-awal gue kerja jadi storyboard artis malah. Tuh. Fuck itu burnout banget. Asli itu Lu harus bener-bener. memenuhi ekspektasi orang lain soalnya. Bro, pertama kali gue kerja sebagai storyboard artis ya, klien gue tuh waktu itu Indomie Oke. sama Extra Joss. Mereka tuh nggak pernah kelar dengan yang namanya cerita-cerita di storyboard. Gue baru masuk nih. Lo tahu berapa lama gue di kantor? Baru masuk. Baru masuk kayak halo saya Abi gini segala macam gitu. Terus habis itu gue dikasih kertas gambar manual. Oke. Terus gue dikasih spidol itu entah apalah gitu. Oke dikasih oh udah ada ilustrator baru ya. Ini ya briefnya gerak gue gambar. Lo tahu berapa lama gue di kantor? Berapa lama? 2 minggu kan? What? Eksploitasi. Gak pulang gue. Anjir. Wah ekstrim banget. Karena gini ketika gue udah kelar gambar, diambil sama art directornya, mereka pergi meeting. Lu standby ya bro gitu ya, lu disuruh. Standby pasti, Standby ya? pasti. Standby dulu ya. Anak-anak agency kan pasti selalu kayak gitu kan. Iya bener. Ini standby dulu ya gitu. Udah, Extra Joss pergi, Indomie datang. Udah datang. Assalamualaikum, halo. Ini ada cerita ya 4 gitu. Oh ya udah, lagi sampai malam lagi. Udah kelar nih sore nih. Udah gitu. Jam 8, jam 9 gue udah mau balik tuh. Tim Extra Joss ini ada revisi buat besok pagi kan anjir ya. Terus gue yang oh iya gitu. Oh itu sampai kayak gue gambar tuh lemes, Pak. Itu gambar lemes terus kayak gue udah gak mau gambar lagi gitu.
Kalau bisa gue foto. Asli ini kerja capek banget anjir, gambar mulu gitu. 2 minggu baru dilepas Asli, gitu. mana gitu gue awal-awal gue bikin storyboard tuh masalah mulu sama CD gue, malah sama creative director. Lu tuh bisa gambar gak sih? Gambar lu jelek banget gitu. Damn, oke. Karena gue nggak pernah belajar gambar moving, gambar per sequence tuh gue nggak pernah belajar. Pernah lah di IKJ, paling cuma storyboard Ya, ala-ala betul. doang. Yang asdosnya tuh ngeliat yang oh ya udah oke, oh ya udah oke gitu. Nggak ada tuh kayak kamu tuh kalau bikin ini tuh harusnya begini, nggak ada. Jadi ya gue learning by doing aja gitu. Selama 2 minggu. Asli. Terus abis itu gue sampai diajarin sama art director gue waktu itu. Nih Bi, ini gambarku nih. Ini tuh bikin ininya kayak gini segala macam gitu. Oh iya mas gitu. Ya udah, gue coba belajar gitu. Akhirnya sampai suatu ketika gue kayak jir nih kagak bakal kelar nih gitu. Pernah gue banting kertas 1 rim. Oh anjir. Bro, meja kantor gue tuh kan full kaca ya. Heeh. Gue banting 2 yang di depan si CD gue. Lo aja yang gambar, gue mau pulang. Karena emang kayak anjir lo, gue udah gambar capek-capek terus lo bilang gambar lu sampah banget, lu bisa gambar gak sih gitu. Tapi plot twistnya, kalau gue gak digituin, gue gak bakal maju bro. Gue datang langsung SP1 pak. Besok paginya. Gue datang langsung SP1. Itu yang bikin mental generasi agensi awal 2000 awal tuh strong banget itu ya. Terus abis itu mulai belajar lagi tuh. Belajar lah gue sama ada satu ilustrator lagi di tim lain. Gambarnya emang keren banget. Gambarnya Marvel banget lah. Belajar lah sama dia kan gitu. Gue mesti belajar mulai dari mana, bilang gitu. Nih buku anatomi. Lu belajar dari situ. Belajarnya justru bukan dari kuliah ya? Bukan. Langsung di industri ya? Iya. Paten banget gitu. itu mah. Makanya gue selalu kayak, gue gak pernah bisa belajar dari buku. Lu praktekin deh, sejam 2 jam, gue pasti bisa kayak lu gitu. Wah. Oke, keren, gitu. keren. Jadi ya udah, gue belajar. Habis itu gue setahun 2 tahun, gue nemu di tumpukan fotokopian lah gitu. Okay. Gambar gue yang awal-awal. Lu tahu apa yang gue lihat? Anjir sampah. Dari siapa nih anjir? Kayak kenal nih gitu. Enggak, gue langsung gini. Sampah banget. Di najis sampah banget, ini jelek gitu. Oh iya gitu. Gue langsung recall itu kayak oh iya. Ternyata dulu gue emang sampah. sampah ya. Gitu. Emang jelek sih gitu. Emang jelek ternyata. Kalau kesibukan gitu. nih di akhir-akhir deh 1-2 tahun ke belakang tuh berarti kamu lebih ke apa sih? Card sketch gue lebih ke card sketch sama ini sama mainan gue nge-repaint mainan Ini kamu klien. repaint? Ya itu gue repaint, ini juga gue repaint. Tapi kalau ngomongin mainan ya, pasar di Indo tuh gede gak sih? Demand-nya gitu? Sebenarnya gede ya gitu, dan banyak banget painter mainan tuh banyak banget gitu. Tapi ada spesifiknya gitu. Oke. Lu warnain apa? Kalau gue lebih ke arah sofubi sekarang gitu. Lebih ke arah soft vinyl gitu. Dan si mainan gue sendiri gitu. Gue nggak ngambil commission. Bro, gue mau ada action figure Marvel nih, mau dicat ulang bisa nggak? Nggak. Gue bilang gue nggak mau. Gundam udah nggak mau gue. Jadi lu udah spesifik, gue Udah sofubi spesifik, deh gue nih. sofubi aja gue. Karena lebih apa ya? Kalau buat gue lebih menarik ya, nggak ada pakem kayak Gundam masalahnya. Gundam tuh paling ribet pak. Gitu. Lu harus kayak udah parts kecil-kecil kan. Terus lu mesti kayak klien lu happy nggak nih gitu. Kayak ini masih ada ini amplasnya dikit nih, makanya jendol dikit. Ada knockmarknya nih. Kalau ini pure art pak. Kalau misalnya si Sofubi ini benar-benar pure art aja udah. Karena basically kayak Sofubi lama gitu ya. Itu ngecatnya ngasal banget. Beneran. Tapi laku pak. Jadi yang emang, cemong-cemong gitu ya, iya, kadang keluar gitu, ya, iya. tahu-tahu. Jadi cuman lu nyemprot gitu. Even nggak pakai airbrush yang kecil gitu. Pakai airbrush yang gede yang buat mobil. Bleber bocor-bocor dong. Cerot gitu. Kalau orang-orang ngeliatnya gampangnya gitu, pala lu. Jadi ya udah, jadi gue mendingan gue lebih suka ini ya sudah gitu. Fulfilling ya kerjaan kayak gini. Benar. Lebih pakai hati kali ya gitu. From heart bro gitu ya. Soalnya harus fun juga lu ngerjainnya. Apalagi gue senangnya sekarang mereka tuh nggak nuntut. Sesuai idealis kamu deh, sesuai style kamu deh gitu ya. Oh, seru banget. Jadi mereka nyari gue karena udah tahu style gue begitu. Gokil. Mas, gue mau deh gitu. Lu suka apa? Misalnya, gue suka Superman, tapi lu bikin style lo aja bro. Jadi lebih enak. Nice, ya, Nggak kayak gue bikin ilustrasi buat korporat lah misalnya. Bro, bisa nggak gambar yang kayak gini? Bisa. Tapi lo ada budget berapa sekarang? Gue tanya. Kalau lo gak ada budget, ya lu jangan ke gue lah gitu. Ya ke ilustrator yang bisa aja. Sekarang tuh gue udah mulai begitu sih. Udah mulai ngefilterin klien gitu ya. Kalau emang misalnya lo gitu, Mas, gue punya kerjaan ini nih. Cuman style gambarnya begini, lu bisa gak mas? Bisa Don, karena lu temen gua. Jadi gua ngebantuin lo. Tapi sesuai gak budgetnya sama budget gua? Kalau misalnya budgetnya works, why not? Cuman kalau
entah berantah orang yang nih ya jeleknya jeleknya agency ya gitu ya. Ya advertising lah ya udah bukan kayak di semua lah. Payment lama banget, Pak. Iya, kacau Pak. Kacau. Gitu, Pak. Benar. Payment lama banget. Gitu. Tolong dong klien ya. Masalahnya duitnya nggak seberapa ya. Nungguinnya Kenapa bisa jadi 2 bulan? Padahal kerjaan cuma 3, taruhlah 3 juta gitu kan. Lah gue 3 bulan ke depan makan apa gitu kan. Betul. Gitu. Anomali juga ya Om. Iya. Cuman kadang kalau misalnya kita enak ngomongnya gitu, kita bisa negotiate dengan mereka. Enak. Lo kalau nemu yang enak banget gitu. Cuman kalau nemu yang brengsek tuh banyak banget. Lo udah lama nih, ternyata nggak sesuai ininya dia tawar tuh paymentnya. Ini Kan bangke. tapi gue sering banget denger cerita kayak gitu. Iya kan? Sering banget. Kalau nggak gini, Mas rate berapa gini. Oh iya, oke, dah, gue kerjain nih, kelar nih, Mas masukin invoice, ditawar invoice gue, anjir, gue kayak kerjaan lo kan udah gue kelarin ya, kenapa lo baru Dia nawar? sesuai perjanjian gitu ya. Ya udahlah, apalagi ya yang bisa gue kerjain, dan gue belajar dari kemarin sih, udah nggak mau ngarep sama manusia Pak, gitu. Anjir. Jadi kayak gini misalnya, Gimana tuh? misalnya lo lah ya, Oke. Mas. Gue ada pitchingan nih, atau gue ada kerjaan nih, boleh lihat portfolio lo nggak? Atau gue mau ngelihat rate lo berapa? Oh segini, gini. Oke Mas, oh ini udah oke nih Mas, nanti kita hubungin lagi ya. Biasanya kalau ada orang ngomong kayak gitu, gue encet. Karena gue nggak mau ngelihat balik. Betul. Gitu. Karena gue Daripada nggak sengaja lewat bener, ya. soalnya banyak banget orang yang kayak nungguin gitu. Betul. Oh kemarin nih dia pengen ini nih gitu. Ya udah iseng kali ya gitu. Mas kerjaan kemarin yang kemarin jadi enggak gitu. Gaib banget. Kasian Pak, banyak lah teman-teman gue yang masih kayak gitu. Jadi gue kayak, gue udah enggak lagi. Gue mendingan lu nungguin itu, berarti kan lo berharap ya. Bener. Wah, gue dapat kerjaan ini Ntar nih. lagi Gitu. masuk nih. Ntar lagi masuk nih. Gue sih enggak. Ya udah gue encet, gue cari kerjaan lain lagi. Gitu. Itu dia. Itu dari mindset kamu kan always BU. Iya, always Oh, BU iya. gitu. Itu Jadi dia. harus BU. Oke, berarti Toys udah pernah kamu ini ya, jalani gitu Jalani ya. udah. Ilustrator, bikin komik, bikin komik. storyboard. Baru pertama kali gue bikin komik loh. Ini perdana. Perdana gue. Sekian tahun kita sekian tahun ngomongnya sekian tahun lagi. Sekian tahun gue. Malah Baru nyebut umur. ini karena- Malah nyebut umur. Oke. Nah, aku nih lihat juga nih, kamu juga menerima custom work gitu. Semua kayak kamu gambar kan? Iya betul. Iya gak sih? Ini mungkin bosen nih kalau gue tanya nih. Tapi kamu pernah iniin tasnya Syazmi ya? Ini lagi aja dibahas. Gimana tuh cerita? Dikit deh, dikit. Oh diulang itu dikit. awal mungkin itu awal banget custom tas kali ya. Custom gua tas tuh. baru itu pertama ya? Jadi tuh gue belajar kuas pakai enamel. Oke, Gitu. namanya pen. Jadi temen gue tuh duluan, cuman dia tuh modelannya yang biasa buat motor atau buat helm. Aha. Gue iseng lah beli produknya dia. Gue mau dong beli lah gitu karena nggak mahal. Beli ini kuasnya tuh yang mana, yang gini. Belajarlah gue ngeliat cara dia ini. Oke. Belajar. Gue punya tas vape dulu kulit gitu leather kan. Gue coba tuh sat. Gue foto, gue masukin IG, cekrek. Tiba-tiba itu first time gue pertama kali ya ngastem si tas itu. Di DM lah sama teman adik gue. Mas, kamu bisa ini di tas ya? Bisa. Gue kan orangnya pantang bilang kagak bisa ya gitu. Bisa aja dulu ini bisa ya. aja dulu gitu kan. Bisa bilang gitu. Aku mau dong gini. Udah lah gue janjian. Nah dia tuh circle-nya dia lah. Mhm. Ketemu. Tas itu juga gue gak ngerti Pak. Karena waktu itu gue belum ngerti luxurious brand gitu kan. Mhm. Belum main ya elah top notch gue yang paling mahal apa sih, paling LV doang gitu kan. Gitu. Jadi gue ya udahlah bawa tas itu ya gebes-gebes ya segala asli sumpah. Iya, gue yang kayak tas apaan sih ini gitu. Gue juga masukinnya juga sembarangan juga. Cuman begitu pas sampai rumah terus gue taruh, tuh gue coret-coret dulu Pak. Gitu. Oh ini pakai, oh ini kalau di sini bahannya apa ya? Tuh gue googling dulu tuh begitu dapat tas itu gue googling dulu, nonton YouTube lah. Apa nih cat yang paling bagus buat Tipe leather? leather ini. Ada nggak di Indo? Nemu lah. Udah, satu coret. Gue nggak tahu itu buat Syahrini tadinya. Jambul Khatulistiwanya. Khatulistiwa kan si Syahrini gitu kan. Oh iya udah gue bikinin aja gitu kan. Ternyata terus bilang, Mas kamu anterin ya. Ketemu di Plaza Indo tapi di atas lah. Gue nggak tahu restorannya Reno kali ya. Kesana ya udah pas ada dia.
oh beneran buat dia. Yaudah gue mau foto gitu. Engagement gue naik tuh Pak. Waduh. Dari itu tuh Pak. Itu tahun berapa? Gitu. Tahun berapa? Ya Allah 2000 berapa ya? 2000 gue lupa lagi anjir. Saking lama ya. Belasan kayaknya deh. Itu tapi waktu lagi Syahrini lagi moncar-moncarnya. Iya. Wah gimana kagak naik Iya. gitu, Pak. Itu lagi gila-gilanya tuh dia. Dia lagi naik banget. Dia lagi naik Lagi banget naik tuh banget. gitu. Apalagi acaranya dia tuh lagi hype banget gitu. Sampai Siapa orang yang tidak Iya. tahu kan. Sampai ada orang Tribun nelfon gua. Pokoknya pada era itu gua lumayan disebut-sebut lah gitu. Padahal itu kalau dibilang karya kedua kamu ya untuk tas custom. Iya. Iya kan? Iya. Respect. Jadi bukan dari respect. itu gue asli bener-bener kayak bisa ya ternyata ya gitu. Abis dari itu ya udah mulai ngastem yang lain-lain gitu. Terus gue sepatu gitu-gitu ya. sepatu terus waktu kita lockdown tuh. Lockdown kan gitu. 2020 banget. Itu lagi gila-gilanya sepeda Brompton Pak. Brompton bener. Iya kan? Gila-gila. Itu lagi gila-gilanya. Nah gue kan di rumah mulu ya. Gitu. Beli apa ya? Beli kompresor kali yang gedean gitu. karena temennya sepupu gue mau ngastem sepeda Bromptonnya dia. Oke. Pada saat itu Brompton lagi gila-gilanya. Gila banget. Terus gue coret-coretin. Temanya Dragon Ball. Wow keren banget. Jadi ya udah mulai dari situ tuh gue ngechatin kan naik lagi gitu. Gila lo Brompton sekian ini juta lah. Tas yang kemarin berapa ratus juta gue coret-coret lah gitu. Ini mah, ini mah ya udahlah ya. Cuma gue ngechatin punya si sepupu gue Gundam RX-78. RX-78 Gitu. di OG nih. Color si colorway-nya gitu. Paling aneh apa nih yang pernah kamu custom? Pintu pesawat. Bener loh bohong. Sumpah demi Allah. Pesawat Tapi apa? nggak lagi di pesawatnya ya. Jadi gue punya klien. Oke. Dia nih emang rada unik. Fotografer kesayangan gue lah dia nih gitu. Dia nih emang rada unik koleksinya. Dia koleksi lah tuh pintu pesawat. Koleksi pintu pesawat. Gue nggak ngerti itu ada kayak 3 atau 4 biji lah. Pintu pesawat dia punya Iya. 3 atau 4. Iya, gitu. Orgil, oke. Asli itu gue kayak yang mas aku mau gambar mural. Oh bisa mas gitu. Mau di tembok mana? Enggak, di pintu pesawat. Hah? Gue langsung gitu. Hah? Pintu pesawat? Beneran apa bohong nih? Gue bilang gitu kan. Ngerjain kali Iya. nih gitu ya. Bohong kali gitu. Terus habis itu gue langsung yang kayak si pintu pesawat nih buat apa mas bilang gitu kan. Iya pokoknya gue pengen pintu pesawat digambarin cewek seksi. Tapi model pin up girl gitu. Oh tahu. Pramugari zaman dulu lah. Pramugari 40s gitu ya, rambutnya gini. Ya udah akhirnya gue gambar lah tuh. Beneran dia. Anjir itu beneran berat pak. Jadi kamu pick up pintu Pick up. pesawat. Ya karena dia punya ini ya, dia punya anak buah kan. Iya. Mas mau gambarnya gimana? Mau tiduran atau mau vertikal gitu? Ya di vertikalin aja lah, jadi kan biar kelihatan. Udah gue gambar. Terus gue anjing beneran lagi gitu. Aneh banget. Aneh banget. Dan pesawatnya itu juga bukan pintu pesawat. Kalau gue rasa ya itu bukan pintu pesawat biasa sih. Oh, bukan Iya, pintu emang- pesawat komersil gitu. Jadi emang pesawat tempur zaman dulu aja karena udah dikerok sama dia gitu. Makanya gue kayak lo emang eksentrik banget sih mas. Asik Gitu banget lo emang gokil Mas sih. siapa sih? Ada lah. Oke deh. Pokoknya anak-anak pasti tahu lah. Gitu. Orang-orang pasti Cie tahu. gitu. Paling itu sih gue yang paling out of the box sih. Tapi Gitu. cita-cita kamu nih apa nih? Yang belum kesampaian nih nge-custom apa nih? Monas gitu atau apa? Enggak sih gue yang belum kesampaian apa ya? Sebenarnya yang belum kesampaian tuh tinggal gue ngegedein IP gue sih. Udah itu doang. Jadi gue udah bisa. Tadi tuh barusan tuh gue siang tuh ngobrol lah sama salah satu temen gue yang repainter juga lah. Gue tuh pengen kayak si ini. Jadi mereka udah gede dengan sendirinya. Jadi kita tinggal maintain aja. Maintain IP-nya ya. Lo harus bikin apa lo mau ini kemana lagi dan mereka juga nggak ngecat lagi gitu. Mereka udah punya pabrikannya atau IP lo tuh kerja sama siapa mereka yang gitu. Kayak gitu sih sebenarnya. Jadi kamu bukan impian ya, goal kamu untuk sekarang fokusnya pengen gedein si tank ini. Ya, gue pengen gedein si tank ini karena gue punya temen yang nih emang udah gede sih ya gitu. Ya gue nggak tahu struggle-nya dia gimana ya. Gue yakin pasti dia juga awalnya juga susah juga. Cuman yang sekarang dia udah tinggal menikmati aja gitu. Kayak Kong Andri kalau gue. Itu dia punya produk namanya Orange Boy lah gitu. Oke. Jadi dia udah dijual sama ini sekarang Osam. Jadi dia udah masuk situ gitu. Osam lagi. Iya, Nice, dia udah nice, punya nice. blind box dia sendiri. Iya, di Osam gitu. Wah, gokil. Nah, Gue itu. pengen banget ada blind box tapi si tank nih. Oke. Bismillah. Nanti ya, bismillah ya. Ini keren banget karena first impressionku anjir keren banget. Oh, ya, thank you. Ini cocok banget. Ini Doni banget sih. Doni banget ya. Banget ini ada Meka, ada Kaijunya tuh kayak wah, anjir.
Iya. Gila deh. Semoga bisa ditemukan di KKV terdekat lah. Amin. Amin. Boleh, kan kita udah ngebahas cukup banyak nih awal karir, udah sempat ngapain ya, karena kamu apa aja. Boleh nggak sharing dikit nih? Kalau lagi ngerjain tuh sambil ngapain sih biasanya? Pasang speaker sih gue. Wah, speaker horek. Enggak dong, kegedean. Gue ini kan seneng banget denger lagu Melo sebenarnya. Nggak kelihatan itu. Gue tuh seneng banget denger lagu Melo. Makanya banyak yang kayak, kenapa lo play semua bunuh diri lo gitu. Ya karena gue bisa ngerjain dengan santai gitu. Oh gitu. Gue kira tuh kayak lagu-lagu apa kek yang gahar-gahar gitu. Lagu Melo gue juga bukan lagu Melo Amrik, Pak. Lah? Apa-apaan? Apa? Lagu Melo gue juga bukan Satu lagu lagu Melo Amrik. Apa satu lagu nih? Wali nih. Bukan. Kan gue anak Gen Z ya gitu. Sorry. Jadi Park Jae-jung sih gue. Park Jae-jung. Lagu-lagu Korea tuh kadang lebih ngehe sih sebenarnya. Ya sama sedikit lagu Indo lah paling gue. Gitu. Baik. Kalau yang melo-melo ya. Gitu. Kan kamu secara, kalau gue boleh bilang, secara karir kan udah tau lah goal kamu kan, orang-orang juga kenal kamu sebagai bisa dibilang mungkin custom artist, terus juga bikin lini tulisnya, bikin IP. Kalau misalnya nih ada adik-adik Gen Z yang pengen mengikuti jejak kamu nih, Ngapain? jangan gitu dong. Ngapain gitu? Apa boleh dong sharing tipsnya gitu. Paling mulai aja dulu kali ya. Gitu Damn. sih. Karena kalau lo nggak mulai lo nggak bakal tahu ntar ke depannya lo bakal jadi kayak apa. Sama kayak gue tiap kali tuh nongkrong walaupun gue sering kayak nongkrong mulu loh gitu. Lah, ya gue dapat kliennya dari situ gimana gitu. Oh, networkingnya Ya. Iya gitu. Gue juga oke lah. Taruh misalnya gue ngopi di Starbucks atau di mana lah, 50.000, 100.000 pasti ada lah ya gitu. Tapi kalau lu dapat kerjaan dari situ misalnya 1 juta, ya kan win-win solution lah gitu. Win banget. Lu dapat nongkrong enaknya gitu kan, sambil lu dengerin headset tuh sambil itu lu gambar, dengerin gitu. lagu Korea kamu dengerin lagu Korea gua kan gitu. Padahal lagi gini, padahal gua dengerin lagu. Orang-orang kebayang, wah ini garuan musiknya di pasti nih. Wah, musik. Padahal gua lagi dengerin lagu Korea gitu kan. AC/DC nih ya. Jadi ya itu sih kalau buat gua perbanyak nongkrong kali ya gitu. Nongkrong gitu. Sama ini kali kalau gue boleh nge-recap tadi, jangan takut mencoba Pak. Tas kamu yang di custom itu tuh. Iya itu sih. Itu gue padahal tas itu ada some parts yang beleberan Pak. Dan gue sampai bingung gimana cara bersihinnya. Asli gitu. Kalau nggak ada YouTube buat itu kelar gue. Gitu. Jadi harus mulai aja dulu gitu ya. Sama networking sih penting sih gitu. Gue untuk bisa dapat kerjaan storyboard pun juga ya networking selama gue kerja sih gitu. Ketika orang tahu lo bisa gambar, lo bisa ini atau segala macam, ya bisa gitu gue sih. Even sekarang kayak ada, gue butuh gini, lo bisa nggak? Bisa. Bisa aja dulu. Padahal gue ngoper ke orang lain. Gitu. Iya dong. Anggap aja gue jadi AE-nya. Oke. Lu kagak kerja, yang kerja orang. Lu mendapat cipratan. Tapi lu dapat cipratan. Kan enak. Gitu. Lefek. Iya gitu. Oke. Palingan. Besok ke depannya nih, kamu mau ada collab-collab tertentu nggak? Ada. Terus kalau orang mau tahu update kehidupan kamu harus cek aja kemana Instagram nih? gue. Shout out dulu. Cek aja ke Instagram gue di @kurobi. @kurobi. Nanti adalah entah di mana. Ada di sini kayak di sini. Gitu. Jadi ngobars kalau kalian tertarik nih pengen tahu kehidupan Bro Kurobi sebagai seorang artis seniman ini tuh gue pokoknya tampilin yang enak-enak aja. Ketika gue udah mengeluarkan quote kata-kata di background gelap itu berarti gue lagi kenapa-napa. Portofolio juga di semua ya. Iya, makanya gue kadang suka bingung sama orang gitu ya. Bro ada portfolio nggak? Aduh lihat aja Instagram gue. Gue nih tipe orang bukan yang kayak even kalau gue kerja di Procreate kah atau di Photoshop itu gue nggak pernah menamakan layer gue, semalas itu gue. New layer 1, layer 2, layer 60 gitu ya. Iya benar gitu. Jadi kalau misalnya nanya, lo emang nggak pernah nyimpen? Enggak gitu. Damn.
Oke. Untuk kayak, Pak, lu bisa gambar gini nggak? Bisa gitu. Ya udah, gue gambar dulu. Abis itu gue kasih ke dia, tuh, gue bisa kan gitu. Oh iya bisa, ya udah. Gitu. Bukan yang ngegali ini, bukan ngegali file, gue enggak. Jadi ya udah, lu bisa gambar gini nggak? Bisa gitu. Ya udah, gue gambar dulu. Tunggu ya 5 menit. Jam terbang. Kan Kesenjangan jam terbang nih keren kan quick sketch. Quick sketch boleh dong. Gitu kan. Oh ya nih sama bisa ya udah gitu. Sip. Terus kalau mau apa namanya mem-PO nih produk komik dari IP kamu ini, PU bisa ke ke IG juga aja, ke @kaijuteng atau ke DM Instagram gue juga boleh. Tinggal DM aja. Kalian tinggal satu DM aja untuk tinggal mendapatkan nih si asal figur jangan tank DM ini. Pape. Takut banget. Ngeri banget saya. Gitu. Oke. Wah, kita Gitu. sudah apa namanya membahas sudah dalam sekali nih. Sudah dari A ke Z nih kita ya. Terima kasih Bro Kurobi sudah Sama-sama. hadir di podcastku Ngops di Kebon. Asli. Gue tadinya gue nggak tahu nih Ngops di Kebonnya apa sebelum gue lihat Instagramnya. Oh ini, oke. Gitu. Ternyata ini ya literal banget ya. Literal. Ngops di Kebon. Iya benar. Beneran di Kebon. Moga-moga besok kebunnya lebih gede lagi sih bro. Kita mau di Kebun Raya Bogor sih. Gue ngeri kan. Coba gue diundang lagi, tapi bukan sebagai gue. Gitu. Oke Ngobers, please support channel kita dengan subscribe di channel podcast Ngops di Kebon, Ngops di Kebon. like, share dan komen video ini ya. Terima Kalau kasih. mau apa namanya melihat mengikuti kita di Instagram dan TikTok juga ada di @ngopsdikebon. Oke deh, kita juga udah aus nih, kita sudahi saja episode kita makan mie kali. goreng gue atau tadi kan. Ada ya. Abis ini kita lagi goreng. Oke deh kalau gitu Ngobers, sekali lagi terima kasih sudah nonton dari Terima awal kasih. sampai akhir ya. Sampai jumpa di episode podcast Ngops di Kebon selanjutnya. Bye Ngobers. Bye.